Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya hormati, saya ingin menjelaskan tentang konsep kesejahteraan sosial. Paling tidak, konsep kesejahteraan sosial itu ada 3. Yang pertama adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi. Di banyak ilmuwan dan juga di dalam undang-undang kesejahteraan sosial disebutkan sebagai suatu kondisi di mana terpenuhinya seseorang baik kebutuhan lahir maupun batin. Manakala seseorang terpenuhi kebutuhan lahir atau batin, maka orang bisa disebut sejahtera. Zaman dulu ada konsep kebutuhan lahir itu disebut dengan basic need, yakni pangan, sandang, dan papan. Manakala orang terpenuhi ketiganya itu, maka disebut dengan sejahtera. Seseorang kondisi sejahtera seperti itu. Di zaman sekarang, kondisi sejahtera terus meningkat sehingga bukan hanya 3 kebutuhan dasar itu, melainkan ditambah dan ditambah sesuai dengan perkembangan zaman. Ada satu lagi yang keempat, bahwa kondisi kesejahteraan sosial itu ditambah dengan yang kita sebut kesehatan. Manakala terpenuhi kebutuhan kesehatan atau orang itu sehat, maka juga disebut dengan sejahtera. Oleh karena itu, sekarang orang terpenuhi kebutuhan sandang papan pangan tidak cukup, harus ditambah dengan kesehatan. Selain itu juga perkembangan berikutnya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu bukan hanya 4, kemudian berkembang bahwa sehat ditambah lagi dengan pendidikan. Oleh karena itu, yang kelima, kebutuhan dasar manusia yang sejahtera manakala kondisinya terpelajar atau terpenuhi kebutuhan pendidikan. Di Indonesia ini masih setingkat dengan SMA. Meskipun demikian, bahwa pendidikan sudah menjadi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kalau kita melihat di tempat lain, misalnya di Filipina, maka orang yang sejahtera itu sudah di level perguruan tinggi. Oleh karena itu, mungkin kita akan menuju sana, bahwa orang yang sejahtera jika pendidikannya sudah melampaui pendidikan tinggi atau di perguruan tinggi. Kemudian juga sekarang berkembang bahwa kondisi kesejahteraan sosial itu bukan hanya tadi itu, misalnya makan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, bahkan sekarang sudah menginjak yang lebih tinggi, bahwa rekreasi atau pariwisata menjadi kebutuhan dasar orang. Oleh karena itu, kalau orang berwisata, itu artinya orang itu dalam kondisi sejahtera. Kemudian yang kedua, bahwa kesejahteraan sosial itu bisa bermakna sebagai suatu yang kita sebut bisnis. Jadi social welfare is business. Apa itu? Bahwa kesejahteraan sosial itu bukan hanya suatu kondisi seorang keluarga masyarakat terpenuhi kebutuhan, tetapi kesejahteraan sosial itu adalah usaha-usaha kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, baik usaha-usaha itu yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok, kemudian juga masyarakat, termasuk lembaga-lembaga sosial, tatkala
menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial, maka itu disebut sebagai social welfare is business atau usaha kesejahteraan sosial, ya. Oleh karena itu kita mengenal baik dari misalnya lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga keagamaan, kemudian banyak mendirikan panti-panti, ya. Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial itu sesungguhnya adalah business of social welfare, ya, usaha-usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Kita lihat misalnya panti asuhan anak-anak atau panti terhadap atau yang mengelola atau menangani orang-orang yang jompo, ya. Seperti itu berarti kesejahteraan sosial sebagai suatu usaha. Ya, di zaman modern sekarang kita melihat bahwa kesejahteraan sosial is business kadang-kadang juga menjadi bisnis beneran gitu, ya. Apa artinya? Bahwa lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial itu memang backgroundnya atau apa niatnya itu memang bisnis gitu, ya. Karena apa? Karena memang orang-orang yang memerlukan gitu, ya, pemenuhan kebutuhan terkait dengan kesejahteraan sosial itu yang zaman dulu orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak punya apa-apa, sekarang kesejahteraan sosial itu juga dibutuhkan oleh orang-orang kaya. Oleh karena itu sekarang berkembang lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, baik lembaga masyarakat maupun lembaga yang berbasis keagamaan, kemudian menyelenggarakan, ya, penanganan pada masalah-masalah kesejahteraan sosial orang tua, taruhlah gitu, ya, di Jogja, di Bandung, di Jakarta, dan bahkan di negara-negara yang sudah maju, orang-orang yang membutuhkan kesejahteraan sosial itu kemudian masuk ke dalam panti-panti, ya, dan mereka bukan dibiayai oleh panti oleh negara, tetapi dia membayar. Oleh karena itu dia, ya, dengan membayar itu meminta penanganan kesejahteraan sosial kepada kita-kita yang menjadi misalnya atau mengelola usaha kesejahteraan sosial, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan sosial itu juga bermakna sebagai suatu sistem, gitu, ya. Jadi ini sebetulnya lebih kepada makro, gitu, ya. Kesejahteraan sosial yang makro. Apa artinya? Bahwa usaha-usaha kesejahteraan sosial itu tidak cukup hanya seperti tadi itu terpenuhinya atau memenuhi kebutuhan sandang pangan, papan, kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga rekreasi. Kemudian ada juga usaha-usaha kesejahteraan semacam yang kita sebutkan tadi, tetapi juga kesejahteraan sosial itu bisa diwujudkan, gitu, ya, diwujudkan melalui suatu program-program atau undang-undang. Jadi undang-undang, taruhlah kalau kita membahas mengenai undang-undang kemiskinan di Elizabeth Poor Law 1602 itu adalah sebagai bentuk intervensi negara untuk memecahkan masalah sosial. Jadi negara dalam hari ini bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang ada, sehingga negara itu, gitu, ya, negara itu membuat semacam undang-undang, kemudian program, kegiatan-kegiatan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Kita misalnya saja bisa melihat PKH adalah yang kita sebut social welfare is a program. Social welfare is a system. Jadi gitu, ya, PKH itu sistem karena diundangkan atau diprogramkan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu terkait dengan misalnya orang miskin, dengan kaitannya dengan pendidikan anak-anak mereka. Banyak sekali program-program yang dituangkan oleh negara, misalnya juga kartu pintar, kartu sehat, gitu, ya, dan kartu-kartu yang lain adalah bentuk, ya, program kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem, ya. Oleh karena itu dengan ketiga ini kita bisa memahami serba sedikit apa itu kesejahteraan sosial. Dan yang
ini sebetulnya tadi tidak saya sebutkan begitu ya. Ini kadang-kadang masih diragukan oleh banyak orang bahwa kesejahteraan sosial itu sesungguhnya is a science gitu ya, suatu ilmu ya. Kadang-kadang orang bilang bahwa gitu ya, kesejahteraan sosial itu hanya bidang kajian. Tapi saya secara pribadi menyebut bahwa kesejahteraan sosial itu sebagai suatu ilmu. Dan kita lihat di berbagai perguruan tinggi termasuk Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian program studinya disebut ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini sudah tidak bisa misalnya ditolak lagi bahwa kesejahteraan sosial sebagai bidang dan lain-lain itu ya, atau kajian dan seterusnya. Kita sepakat bahwa kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Di tempat lain ya, semua juga program-program studinya ya, misalnya di UI, di Unpad, di kemudian Unmuh Malang dan di tempat-tempat lain jurusan-jurusannya atau program studinya menyebut program studi ilmu kesejahteraan sosial. Nah, untuk hal ini, untuk kesejahteraan sosial sebagai ilmu itu akan saya sampaikan lain kali gitu ya. Jadi kita bisa melihat tadi itu ada 3 dimensi, 3 hal yang terkait dengan konsep kesejahteraan sosial. Saya ulangi, kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi, kesejahteraan sosial sebagai suatu bisnis, usaha, dan ketiga sebagai suatu sistem atau program, dan yang keempat itu sebagai suatu ilmu. Yang sebagai ilmu ini insya Allah kita akan jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.